Shalom, shalom. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa kembali bersama Bang Yoel ya. Teman-teman sekalian, biasalah polemikus muslim, debater muslim itu selalu saja bikin sensasi guys. Dan kali ini sensasinya adalah siapa yang bisa menangkap Edis TV. Dia akan dikasih 200 juta. Wow, ini menarik kawan-kawan ya. Baik hidup ataupun mati katanya. Wih, ngeri kali ya mereka nih kawan-kawan. Ya, bagaimana ulasannya kawan-kawan? Kita akan saksikan komentar sang debater ya. Yuk, kita dengarkan baik-baik guys. Untuk kali ini saya tidak berbasa-basi, langsung tancap gas karena sudah tengah 10 ya. Saya membuat judul sayembara 200 juta. Jadi kawan-kawan, siapa yang mau dapat uang 200 juta silakan mendaftar sama para keledai. Ya, mereka lagi mencari edisi Daputar. Aku geli melihat para keledai ini kawan, tidak mampu berdebat, penjarakan orang. Sudah dipenjarakan, ternyata orang-orang Kristen gak jerah, tetap aja berdebat. Sekarang mulai dia membuat sayembara 200 juta. Ya, kita dengar dulu sayembara 200 juta untuk si Edis yang dilontarkan oleh seorang ini tidak muncul pula ini. Apa yang buat dia hilang-hilang ini ya? Saya bingung ini sekarang kawan. Sabar ya. Tes 1 2 3. Ya. Ini saya putarkan kepada kalian. Orang ini yang sering saya bilang atas putih dikit, bawah putih dikit. Ya. Pakai daster putih ya. Ini dia kawan. Kita saksikan dulu. Bentar ya. Lah. Ya Tajirun, kalau Anda sudah mengaku bahwa di dalam Quran itu selalu benar bahwa Quran itu bahasa Arab. Silakan. Masa Muslim kalau hanya beberapa dari Al-Quran. Aduh, Tajirun nggak paham pertanyaan saya ini. Tajirun, coba dengerin lagi pertanyaan saya. Anda meyakini bahwa Quran itu berbahasa Arab? Betul. Arab mengakui juga dalam Quran itu ada bahasa asing, bahasa ajam, selain bahasa Arab. Betul, para ulama juga mengatakan seperti itu. Iya. Lalu bagaimana Anda ngomong bahwa Quran itu bahasa Arab tapi di dalamnya ada yang menyadur-nyadur. Aduh, sakit kepala Al-Quran gini. Ini makanya saya bilang kepala saya sakit ngomong. Kamu kayak gini, kalau pakai otak, nih dengerin, Al-Quran itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Siapa yang bisa Jangan bang. Saya bayar dia 200 juta. Nomor saya ada secara C. Nomor HP udah saya tulis di bawah ya. Tolong cari dia. Ya, 200 saya bayar. Keluar sifat terorisnya. Makanya di sini kalau diskusi sama orang tuh, lu jangan cuma mau dengerin perkataan gue, benar? Bahwa Al-Quran jika Allah menggunakan kalimat-kalimat yang memang menggunakan yang tidak ada di dalam Arab itu sendiri, why not? Karena memang Al-Quran itu ada sejarah, ada ketauhidan, di mana memang tidak, Allah sendiri mengatakan di dalam ayat itu ada ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Yang
dan ayat yang itu jelas. Jadi lu nggak bisa tuh masuk ada beberapa kata ajam sehingga mengurutukan akun itu sendiri, itu nggak bisa. Itu perkataan-perkataan lo bagaimana sih? Basi. Ini dia kalau kita tanya dia tetap nggak bawa data. Jadi ngapain kita ngumpul di room kafir ini? Tolong carikan. Udah Zainuddin, kau turun aja kalau apa. Ya, kawan-kawan. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi saya mencoba untuk. Ya, sebentar, ada trouble di tempat saya ya. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Sabar dulu ya. Begini. Ya. Nah, kawan-kawan, ini ada Edis masuk ke sebuah TikTok. Nah, di dalam TikTok itu dia berdebat. Sudah. Setelah sinyal jelek katanya putus-putus. Ya betul. Setelah dia berdebat, dia kan menyuguhkan data bahwa di dalam Al-Quran itu ada bahasa ajam, bahasa Aram, ya. Itu dulu sudah pernah juga kita ulas, ya. Bahkan ada itu ayatnya begitu ya kawan-kawan yang. Kemudian orang ini tidak mampu menjawab dan dia bilang ya memang seperti itu. Ulama ahli juga berkata demikian. Maka Syedis mengatakan ya, kalau ahli dan ulama berkata demikian artinya enggak 100% bahasa Arab dong. Kan begitu. Masuklah atas pala putih dikit itu ya. Dia masuk, setelah dia masuk langsung dia menawarkan 200 juta kawan. Bagi siapa saja yang bisa menemukan Syedis wanted katanya kan. Ya, hidup atau mati ya. Saya kadang geli-geli melihat para keledai-keledai ini kawan. Kalau sudah tidak mampu berargumen, lapor polisi. Setelah lapor polisi, ternyata mereka tetap aja diserang. Maka sekarang buat sayembara. Barang siapa bisa mencari Syedis Sidaputar 200 juta. Enak juga kawan. Maunya ditaruhnya dulu uangnya kan. Biar aku mencari Syedis. Ya hanya kan mencari dibilangnya kan. Tidak disuruh entah ngapa-ngapain. Aku geli kawan. Inilah yang sering kita kasihani dari mereka. Mereka berusaha untuk berdiskusi tapi tidak mampu. Ujung-ujungnya apa? Hanya bisa memaki nggak mempan, orang Kristen selalu dimaki kawan. Dihujat pun nggak mempan, orang Kristen selalu. Sekarang dikasih sayembara 200 juta kawan. Artinya untuk saat ini kepala si Edis yang paling mahal dari semua kepala apologet Kristen. Kepala Edis itu mungkin jarang dipakai, makanya mahal. Kalau sering dipakai kan jadi usang. Ingat kalian kan cerita lawak-lawak itu kan? Kenapalah tengkorak orang Indonesia lebih mahal daripada tengkorak orang Israel. Pas dibuka ternyata tengkorak Israel itu sudah ya boleh dikatakan udah keripuk-keripuk lah dah. Otaknya tinggal sedikit karena sering dipakai. Kalau Indonesia masih utuh kepalanya kawan, isi otaknya pun masih utuh karena jarang dipakai katanya kan. Karena ada itu lawak kawannya. Nah, itu pula yang terjadi. Kepala Syedis dihargai 200 juta. Kalah kepala si Paul Zhang yang hanya dihargai Rp1. Limper ya kan. Limper 5 perak. Rp5. Ya, kita ulangi lagi dulu ya cerita Syedis ini. Bentar. Ya Tajirun, kalau Anda sudah mengakui bahwa di dalam Quran itu terdapat bahasa-bahasa ajam, lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa Quran itu bahasa Arab? Silakan. Masa gua ulangin lagi dia. Kalau hanya beberapa kata itu tidak mempengaruhi bahwa Al-Quran itu dapat datang dari Al-Quran. Aduh, Tajirun nggak paham pertanyaan saya ini. Tajirun, coba dengerin lagi pertanyaan saya. Anda meyakini bahwa Quran itu berbahasa Arab? Betul. Lalu bagaimana Anda di satu sisi yakin Quran itu bahasa Arab, tetapi Anda mengakui juga dalam Quran itu ada bahasa asing, bahasa ajam, selain bahasa Arab? Betul, para ulama juga mengatakan seperti itu. Iya, lalu bagaimana Anda ngomong bahwa Quran itu bahasa Arab tapi di dalamnya ada yang bukan bahasa Arab gitu loh? No problem. Menyadur-nyadur. Aduh, sakit malah bahasa Al-Quran gini. Ini makanya.
Ini makanya saya bilang kepala saya sakit ngomong sama kamu kayak gini. Tajul pakai otak. Aduh. Nih dengerin, Al-Quran itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Siapa yang bisa membunuh Edis ini saya bayar 200 juta. Ini kafir luar biasa dia Jangan bang. Ya. Saya bayar dia 200 juta. Nomor saya ada secara C. Nomor HP udah saya tulis di bawah ya. Tolong cari dia. Ya, 200 saya bayar. Kontan. Keluar sifat terorisnya. Makanya di situ kalau mau diskusi sama orang tuh, lu jangan cuma mau dengerin perkataan gue, dengar. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Ketika Allah menggunakan kalimat-kalimat yang memang menggunakan yang tidak ada di dalam Arab itu sendiri, why not? Karena memang Al-Quran itu ada sejarah. Terdapat ada sejarah, ada hukum, ada ketauhidan, di mana memang tidak Allah sendiri mengatakan di dalam ayat itu ada ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat yang jelas dan yang tidak jelas. Jadi lu nggak bisa tuh menarasikan hanya gara-gara ada beberapa kata ajam sehingga mengurutukan Al-Quran itu sendiri, itu nggak bisa. Itu perkataan-perkataan Loh, bagaimana sih? Basi. Ini dia kalau kita tanya dia tetap nggak bawa data. Jadi ngapain kita ngumpul di room kafir ini? Tolong carikan. Udah Jainuddin, kau turun aja kalau apa. Ya kawan-kawan, itulah sifat-sifat para keledai. Dia menuduh orang nggak bawa data, sementara apa yang diucapkan Edis disetujui lawannya. Iya, memang ada bahasa ajam di situ. Artinya data si Edis kan valid. Ya. Datang atas pala putih dikit, dia bilang ini ada uang 200 juta. Siapa yang bisa bunuh Edis bala-bala bili-bili? Belo-belo katanya. Saya akan transfer 200 juta, Dik. Ini nomor rekeningnya, Dik. Gak ngerti aku kawan. Kala berdebat, ujung-ujungnya keluar sifat terorisnya. Keluar sifat terorisme. Aduh kawan-kawan, yang masuk ke room dia kan mereka. Ayo kita keluar dari sini. Tak bisa lagi kita di sini katanya. Mau keluar orang itu dari roomnya si ya, orang gak diundang. Orang itu kan kayak jilangkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar kan kawan. Jadi lucu-lucu sekali memang orang ini kawan ya. Tak mampu berdebat. Laporkan orang ke polisi, ditangkapi. Dia kira ditangkapi permasalahan selesai. Enggak. Kalian ini ibarat rezim Soeharto yang gak bisa disentuh, yang tidak bisa dikritisi, yang tidak bisa diomongi. Diomongi sedikit, tangkap. Diomongi sedikit, tangkap. Tak ubahnya. Seperti rezim Soeharto, kalau kita membicarakan Soeharto, membicarakan kepemimpinannya dan bla 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 bla, langsung ditangkap. Kan kalah wak kawan. Ya. Nah, ternyata masih banyak pendebat-pendebat lain, apologet lain. Mereka mulai berapologet tak tampak wajah lagi. Dan mereka sudah mulai mengatur irama debat. Kalau ada lawan debat baru berdebat. Kalau nggak ada lawan debat nggak mau berdebat. Kenapa? Kalau kalian punya lawan debat Islam, minimal kalau kau ditangkap, lawanmu juga harus ditangkap. Karena itu adalah sekelompok orang. Ya, komplotan, memproduksi. Paham ya? Nah, maka Syedis mengajukan sebuah pertanyaan. Semua orang Islam mengatakan Al-Quran itu berbahasa Arab, ternyata di dalamnya terdapat bahasa ajam, bahasa Aramaik. Ya. Itu bagaimana katanya? Ya enggak masalah gini. Ya, kalau tidak masalah jangan klaim Al-Quran berbahasa Arab. Orang Allah SWT aja mengatakan Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa kaumnya, bahasa Arab, agar mereka mengerti. Kok ujuk-ujuk ada bahasa ajam? Kan gitu pertanyaan Syedis. Mungkin dia mau mengatakan karena ada bahasa ajam, saya pertanyakan. Ini maksudnya apa? Asli apa palsu? Mungkin begitu. Yang asli kan bahasa Arab semua mungkin ya. Kan begitu ya. Nah, kemudian datanglah atas pala putih dikit, bawa kaki putih dikit. Dia langsung buat sayembara. Barang siapa bisa membunuh Edis Dabutar ini, Dek. Aduh. Pungohnya itu kelihatan kawan. Aduh. Langsung dia sebutkan identitasnya berasal dari mana, dan aku tebak itu kawan. Aduh.
Langsung dia mengatakan 200 juta. Langsung saya transfer, ini saya akan catatkan nomor rekening saya. Pada ada catatnya sampai habis. Gak ngerti ya kawan. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dilaporkan pidana karena mengancam, ya. Tapi nggak ada guna kawan. Karena sekali lagi saya bilang sama kalian, dia dianggap gila. Jadi mau gimana pun ya. Gimana sih berurusan dengan orang gila? Aku tanya lu kalian. Ya. Gak ada guna. Ya kan? Jadi biarkanlah orang gila menangkap orang gila. Biarkanlah orang gila memenjarakan orang gila. Percayalah kalian, tidak akan lama lagi mereka akan saling penjarakan. Ya, sekarang mereka kan sudah berdebat sesama mereka. Uniripa sudah dibilang sudah kafir, pahalanya sudah dicabut, Umi Dini, baru yang lain-lain lah. Begitu ya. Ya biarkan aja mereka. Tapi kalau mereka ini sampai bertikai kawan, aduh ngeri. Ahmadiyah kalian lihat ditumpuk 2 orang, main pukul, aduh. Hanya gara-gara beda tafsir, beda pandangan, kan lucu. Padahal kalau mereka itu punya otak, otak itu harus sering diuji. Cara ngujinya bagaimana? Ya harus sering didebat dong. Harus sering direcokin, kan begitu. Agar kelihatan kualitas otakmu, kan begitu ya. Oke. Nah kawan-kawan, saya cukupkan dulu di sini sayembara ini. Silakan bagi yang tahu tempat saya kalau mau dapat 200 juta, jangan dulu dimeninggoikan. Tetapi minta dulu uangnya. Aku udah tahu tempatnya bilang. Aduh, dasar keledai. Begitulah kalau banyak mengkonsumsi sujud kepada batu kawan. Otaknya itu jadi miring ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debat.